Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gua ini bakal ngebahas ya teman-teman, yang ngebahas beberapa koin ya yang sudah kemarin saya sempat bahas. Ini ada salah satunya Polkadot. Udah pasti cuan ya kan, sekarang udah cuan gitu teman-teman ya. Matic masih sabar ya. Kemudian ada saya mau bahas lagi XRP ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kemarin ini sudah saya bahas teman-teman ya. Kemarin ini saya udah ada bahas dot ini potensi membentuk inverse ya teman-teman, head and shoulder seperti pola sebelumnya ini di video saya teman-teman ya. Tuh ya, sudah saya infokan seperti sebelumnya ya teman-teman. Inverse head and shoulder itu pola untuk membalikan tren ya teman-teman, dari downtrend ke uptrend. Ya ini juga teman-teman indikasinya dari downtrend ya, ini datang downtrend terus uptrend gitu ya. Potensinya seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita lihat untuk pergerakannya sekarang ya. Nah, jadi untuk dot ini sendiri kita bisa lihat di sini ya, dari downtrend ya, membentuk inverse head and shoulder, dan akhirnya dia sudah sempat breakdown juga, cuman masuk breakdownnya ini masih di sekitar area dekat penurunan ketika dia membentuk left shouldernya dia nih teman-teman. Yaitu kisaran berapa? Kisaran 360 ribuan. Ya, jadi ketika dia breakdown di area situ juga menjadi salah satu area support juga. Ya, dia pullback akhirnya candle hijau teman-teman ya. Sampai terakhir itu kisaran 398 ribuan. Ya teman-teman, jadi itu memang sebelumnya menjadi salah satu kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, iya. Ya, menjadi beberapa kali juga dia bermain juga di sekitar area sini 398.000. Jadi sekali lagi selamat yang sudah beli-beli di area sekitar 370.000 ya, atau bahkan lebih murah lagi di 360.000. Sudah profit sekarang teman-teman ya. Jadi yang tadi sudah take profit atau sekarang udah take profit ya, sekali lagi saya ucapin selamat. Yang sudah berani ambil keputusan ya. Ya, kisaran kemarin saya bahas itu kan kisaran 370 ribuan ya teman-teman ya. Ya, posisi tadi itu sekitar 7%-an profit. Kalau sekarang itu sekitar 5%-an profit ya. Lumayan sekali lah teman-teman ya. Saya ucapin sekali lagi selamat untuk si dot. Oke, ini untuk Polkadot ya teman-teman ya. Jadi memang harus berhati-hati. Dia kemungkinan besar dulu meritas kembali support ya. Jadi beberapa area support kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada support lagi. Saya warnain warna biru ya. Di sini ada support, kemungkinan dia meretest teman-teman sebelum melanjutkan kenaikan kembali ya ke resist yang warna merah ini. Itu sekitar sebelumnya 398.000. Next lagi ada di sekitar berapa ya? Swingnya ini kisaran 408 ribuan. 408 ribuan sampai kisaran 417 ribuan ya teman-teman ya. Ini saya warnain warna merah aja. Ya, jadi adalah support resist terdekat untuk si dot ya teman-teman ya. Jadi memang indikasinya setelah dia melanjutkan kenaikan ini dia retest dulu ya, begini baru perlahan naik gini teman-teman ya. Memang kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang pasti ada naik turunnya ya. Buat scalpingan ya oke gitu, apalagi buat yang udah hold ya. Waktu itu saya bikin video waktu GBTC ya teman-teman, pola dot ini sebelum dia uptrend ya, membentuk pola seperti ini. Yang mau buy silahkan, dan udah profit udah banyak sekali pasti ini teman-teman. Zaman-zaman ini saya sudah upload juga untuk dot ya teman-teman, membentuk inverse head and shoulder juga ya di area-area sini ya. Jadi ucapin selamat ya untuk kalian. Next saya bahas Matic ya. Kemarin saya juga ada bahas Matic teman-teman ya. Ini kita cepetin dulu. Kemarin ada saya bahas Matic. Oke ya teman-teman, kemarin seperti ini. Jadi memang di penjelasan kemarin itu saya sudah infokan Matic itu memang indikasi besarnya koreksi terlebih dahulu. Ya, jadi kemarin udah saya infokan teman-teman, indikasi besarnya itu dia koreksi terlebih dahulu sebelum mampu mengalami kenaikan. Ya, di video sebelumnya. Kita lihat sekarang teman-teman ya. Jadi memang kemarin itu juga membentuk seperti ascending channel teman-teman ya. Yang garis merah ini ya, ascending channel ya, ternyata dia breakdown teman-teman. Ya, dari garis merah ini ya, support trendline dia ini garis merah ini dia breakdown OTW ke area warna biru ini, menjadi salah satu tahanan penting untuk Matic jangka pendeknya sekarang teman-teman ya. Jadi ini harus diperhatikan. Itu kisaran berapa? Kisaran 18.800-an sampai 19.400 ya untuk si Matic ini sendiri. Jadi memang ini juga membentuk pola falling wedge teman-teman ya, membentuk pola falling wedge garis warna hijau ini ya teman-teman. Jadi kalau kita cari untuk falling wedge teman-teman, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya pola falling wedge ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Inilah yang sedang dialami sama Matic ya. Jadi sebelum dia mampu break ya teman-teman, breakout ya, pasti bertemu dengan beberapa resisten juga atas, tetapi target kenaikannya itu ke sekitaran 24 ribuan. Sampai kemarin yang saya infokan itu sekitar 26.000 sampai 26.500 ya teman-teman. Jadi itulah yang harus diperhatikan dari si Matic ini sendiri.
Ya, jadi kalau yang bicara untuk pola symmetrical triangle bisa ya, kalau sekarang masuk pola falling wedge bisa ya, tapi dia dari pola ascending channelnya sudah breakdown ya teman-teman ya. Jadi memang ini benar-benar menunggu waktu saja ini untuk Matic bisa breakout dan terbang gitu ya teman-teman ya, naik lagi harganya gitu. Benar-benar ini nunggu waktu momen gitu teman-teman ya. Dan di area sini juga ada EMA 200 nya nih, garis warna hijau ini, yang menjadi salah satu tahanan yang cukup kuat juga ya untuk si Matic ini ketika dia memang masuk ke kotak area warna biru ini. Ya, jadi ini sekilas untuk Matic yang nanya-nanyain Matic ya, teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Nah, setelah dia mampu ya, teman-teman, jika dia mampu breakout ya, teman-teman ya. Nah, di sini pasti ada yang sebelumnya menjadi support dari pola ascending channel, teman-teman ya. Ini menjadi resist juga, itu kisaran 20.400. Next lagi ya teman-teman, di beberapa indikatornya mungkin di sekitaran sini nantinya ya. Ada di sekitar MA 100-nya ini ya, itu sekitaran 21 ribuan. Next lagi jika dia mampu ya, ini OTW ke area resist yang terbentuk dari pola ascending channel sebelumnya. Itu kisaran berapa? Kisaran 23 ribuan, 23.500-an teman-teman. Jika dia mampu tembus lagi, naik lagi ya OTW ke tertinggi sebelumnya teman-teman ya. Itu kisaran 24 ribuan. Dan target selanjutnya pasti di sekitar 26.000 sampai 26.500 teman-teman ya. Jadi itu untuk target dari si Matic ya teman-teman ya. Pola-polanya udah saya infokan, dan next target itu sekitar 26.000 sampai 26.500 ya ketika mampu sampai situ ya. Jadi memang ada beberapa target kenaikan dari si Matic ketika memang dia sudah berhasil breakout ya teman-teman dari istilahnya garis resisten ini yang terbentuk dari pola. Kalau sekarang ini ya falling wedge ya, indikasinya ke falling wedge. Tapi kalau misalkan dibilang untuk symmetrical triangle yang kemarin itu dia sudah breakdown, dari ascending channel juga udah breakdown, potensinya memang membentuk seperti descending triangle ya teman-teman ya. Jadi dia falling wedge bisa, descending triangle bisa ya, masuknya di sini teman-teman, set. Nah ya teman-teman, descending triangle bisa. Kalau sekarang nih ya, posisi sekarang descending triangle bisa, falling wedge bisa ya. Jadi memang ini mengarah ke menunggu, benar-benar menunggu momen ketika dia bisa breakout gitu ya teman-teman. Kita sama-sama menunggu. Jadi yang udah beli-beli kisaran 19.000, 20.000 ya, atau bahkan di ya sekitaran itulah ya, benar-benar masih menunggu momen untuk si Matic ini terbang. Oke, next kita bahas untuk XRP ya teman-teman ya, Ripple ya. Jadi memang dia membentuk flag pattern ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, bull flag pattern ya di sini ya teman-teman ya, bull flag pattern kita bisa lihat ya. Jadi kurang lebih datangnya dari downtrend, dari uptrend ya. Kemudian ini rata begini, kemudian bisa breakout. Harapannya breakout teman-teman ya, harapannya. Ya, jadi kita bisa lihat juga ya, dia datang dari uptrend teman-teman ya. Kita bisa tandain pakai panah aja teman-teman ya. Dia datang dari uptrend ya, set. Ya, kemudian dia koreksi teman-teman. Dia datangnya dari uptrend teman-teman ya. Inilah yang kita harapkan teman-teman. Nah ya, kalau sesuai pattern ya teman-teman, kita bisa lihat untuk pattern flag pattern ini, bull flag pattern ya. Jadi memang kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita masih menunggu untuk si XRP dapat volume ya, volume buying power yang lumayan ya, untuk dia bisa terbang ke beberapa resisten atasnya. Nah sekarang ini kan yang jadi pertanyaan, berapa sih support terdekat dan resisten target jualnya dari si XRP ini sendiri. Oke ya, saya jadi bahas juga teman-teman ya. Jadi untuk terdekatnya di area-area sekarang juga menjadi support karena beberapa kali mampu bertahan teman-teman. Itu kisaran 15.900 sampai 16.100. Atau garis warna biru ini bawahnya itu kisaran-kisaran berapa? Kisaran 15.300 sampai 15.500-an. Ya, jadi itu adalah dua area support terdekat untuk si XRP. Lalu untuk resistennya ya memang masuk pola ini ya teman-teman ya, bull flag pattern ini. Tapi di sini juga ada resisten juga nih teman-teman ya, yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan kalian scalping mau jual di sini pun ya bisa gak ya, boleh-boleh aja, bebas aja gitu kan teman-teman. Keputusan di tangan kalian itu kisaran 17.000 sampai 17.200. Next lagi di area sini teman-teman ya. Ya, next lagi di area sini itu kisaran berapa? Kisaran 18.500-an sampai sekitar 19.000-an teman-teman ya untuk si XRP. Nah, ketika dia mampu breakout teman-teman ya, ketika dia mampu breakout dari pattern ini ya, arahnya itu kemana? Pasti kan nanyain gitu kan teman-teman ya. Ini saya warnain merah biar lebih jelas. Nah di sini ada resist juga sekitar 20.000, next di 21.900, 23.900, 25.800-an, 28.800 ya. Nah teman-teman ya, jadi ini adalah
beberapa target kenaikan dari si XRP ketika memang mampu breakout dari pattern ini ya, bull flag pattern ya. Jadi ini adalah area istilahnya pattern penting juga untuk si XRP sebelum bisa mengalami kenaikan lebih tinggi ya. Jadi inilah yang kita harapkan dari si XRP ini teman-teman ya. Jadi itu sekilas info untuk Coindot, XRP ya, kemudian Matic teman-teman ya. Yang udah cuan ya pasti di DOT ya teman-teman, di Polkadot gitu ya. Yang udah TP-TP selamat lah teman-teman ya. Jadi untuk XRP dan Matic masih wait and see ya. Kita sudah melihat seperti itu pergerakannya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan membantu kira-kira yang masih bingung kira-kira mau arahnya itu gimana, support resistennya seperti apa untuk jangka pendeknya. Itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalian bisa dior kembali karena analisa saya bisa saja salah. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.